Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, sehat selalu, rukun selalu dengan keluarga, nomor satu itu. Karena apalah artinya kalian punya rumah villa bagus, punya mobil bagus, kalau keluarganya berantakan, nonsen, kebahagiaan tidak ada ya. Orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang bahagia itu pasti kaya, minimal kaya hati ya. Orang paling enak itu kaya hati. Kalau kaya harta benda itu enggak ada batasnya. Apik kurang apik, akeh kurang akeh. Nah, jadi ini guruku. Oke, ini saya mau ya review, ya jualan ya. Saya ini sambil berdagang juga, dikit-dikit bisa kasih kata-kata walaupun nggak bener, pokoknya saya bisa kasih kata-kata ya. Mungkin salah satu jangan saya bisa jadi manfaat, muga-muga sih karepku ngono ya. Juga dari beginian saya juga mencari nafkah ya, yang penting halal. Masalah iki payu nggak payu iku urusannya Gusti Allah, awakmu ora perlu bingung ya gitu. Oke, kita mau mereview mobil ini namanya VW, oh keliru, namanya DFSK, dan mobil ini akan saya jual. Oke, tahunnya 2020 pemakaian, jadi dia nicknya 19, pemakaian 20. Nah, nicknya 19, pemakaian 20, dan mobil ini pajaknya setahun 4 jutaan. Pajak yang cukup terjangkau karena mobil ini mobil tahun muda dengan mesin 1.5 turbo. Nah, ini juga mobil saya. Nah, ini mau moto anak-anak. Ini Grand Livina yang apa ini? Oh, ini yang Ultimate 18 manual. Mas Min, harganya piro? Harganya 89. 89 tahun 2011. 2011. Oke ya. Manual, langka ini 6 speed. 6 speed kalau yang Ultimate 18 6 speed. Oh, apik ini. Maju Mas. Nah, ini 18 Ultimate. Joknya kulit 3 baris, wes sponsor ya. Ini anak-anak mau moto mobil di depan situ. Oke, mobil ini jadi kembali lagi mesinnya 1.5 bensin turbo super, turbo charger. Ono apa? Ono turbone pokoknya ya. Buat turbo charger berapa kok ono turbone? Keliru, bukan super charger, dia turbo. Dia turbo 1.5, seperti mesinnya CR-V lah. Secara overall body nanti kita lihat video berikut. Ya teman-teman, setelah lihat videonya mesti tanya berapa harganya. Mobil ini harga barunya itu 300 jutaan, bisa lebih. Saya nggak tahu pasnya, saya juga nggak tahu diskon berapa. Oke, untuk harga barunya, harga bekas anjlok hampir mendekati separuh. Oke, untuk mobil ini masih kondisi sebagus ini, menurut saya sangat bagus. Ini saya jual dengan harga 175 saja. Apa yang Anda dapatkan dengan uang segitu? Nah, kita review pelan-pelan. Diikuti sampai selesai ya. Ini harga 2022 bulan 12. Jadi ini harga 2022 akhir ya. Untuk nopol Jawa Timur kilometer pasti low karena mobil tahun segini. Oke, ini saya ganti.
Ini saya tambahi. Nah, ini ide-ide kreatif. Teman-teman tanya kok bisa pas dan presisi. Ini bikinnya gimana? Nah, backgroundnya ini ada gimana? Itu nanti tanya ke tempat saya. Wah, saya yakin biasa buat seperti itu, saya biasa. Kerajinan. Oke ya. Oke, kalau untuk lampu depan, dia ini aslinya dia halogen. Jadi lampunya kuning itu ya. Nah, ini saya ganti proji, sudah proji, cuma bohlamnya saya ganti LED. Kalau tidak salah saya kasih merek Osram, low beam ataupun si high beam. Kalau DRL ini asli bawaan, jadi nggak ngembun apa, lampunya cukup terang gitu ya. Untuk fog lamp masih standarnya dia pakai H7 kalau nggak salah. Untuk velg ini asli standar bawaan. Nah, dia standar bawaan, cakep ya, kayak velg ala Lexus. Ini aslinya warnanya nggak begini, dia aslinya warnanya tutun, ukuran 225 60 ring 17. Nah, ini saya rubah warna velgnya ini menjadi abu-abu seperti Lexus, warnanya Lexus. Kemudian ini over fender ini juga saya rubah warnanya menjadi abu-abu, agak gelap, agak silver semuanya. Jadi saya merubah mobil ini. Untuk catnya semuanya orisinil, menurut saya ya. Ini untuk belum ada cacat colokan cat, cuma saya ngecat jadi mulai lip bumper depan, over fender. Nah, ini lip samping side kit ya, ini namanya side kit. Ini saya rubah menjadi abu-abu, aslinya dia hitam dop, jadi saya rubah menjadi abu-abu agak silver gelap gitu. Nah, ini kreasi ya. Kalian nggak suka nggak apa-apa, ini kreasi. Roof rail dia sebetulnya kalau belikan ini namanya saya kasih crossbar ya. Crossbar ini punyanya Pajero, Fortuner sama. Jadi crossbar tak belikan punyanya Pajero sama. Nah, crossbarnya atas tak kasih crossbar. Untuk belakang ini saya rubah, aslinya dia chrome, saya rubah menjadi abu-abu. Emblem juga kita buat sendiri. Kalau yang ini dia diameternya 11 cm. 9 cm kalau yang belakang, kalau yang depan 11 cm. Nah, gitu ya. Jangan sampai keliru. Nanti kalau buatnya itu pakai ya begitulah. Background kita kasih akrilik supaya cakep. Ide kreatif itu namanya. Jangan dibully. Itu memang bisa saya hanya begitu. Oke ya. Untuk lampu dia LED dan dia ini wow, cakep ini. Kalau nyala malam begini. Kalau ini ratingnya masih bohlam, ini LED-nya bagus kalau malam. Nyalanya kayak huruf C gitu. Wah, koyok Porsche. Jadi ini judulnya Ati Karep Bondo Cupet ya, bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesianya hatinya pengen yang begini begitu, tapi uang yang kita punya tidak ngatasi. Jadi kita nggak mau leasing, pengen CR-V turbo, ini solusinya. Harganya sepertiga, nggak sampai setengahnya CR-V turbo, mungkin sepertiga lah. CR-V turbo 2020 berapa sekarang? 500 ya kalau nggak salah. Nah, ini sepertiganya. Oke ya, kurang lebihnya segitu. Kaca film ini asli dia Kuhlen Jerman. Ini dari luar gelap banget, kalau dari dalam terang. Cuma untuk yang depan ini terlalu gelap, aslinya dari bawaan dealer. Akhirnya saya rubah menjadi Blue Ice. Ya, ini produknya KW-nya Vicul. Nah, saya kasih Blue Ice USA Protection itu. Saya kasih depan 40% karena kalau yang bawaannya ini Kuhlen terlalu gelap kalau malam. Itu ya, jadi ada hal yang saya rubah. Untuk bodi, teman-teman, bisa saya katakan mobil ini mungkin bisa dikatakan untuk ini kategori unggul di kelasnya dari sisi bodi. Jadi dia platnya tebel dan safety. Nah, itu kalau menurut data spek yang saya baca dan yang saya rasakan juga. Kita kan juga saya pakai mobil ini, yang pakai setiap hari itu istri saya untuk antar jemputan sekolah dan ke ngantar ibu kayak gitu ya. Ini saya pakai mobil ini sudah 3000 kilo ya. Saya sudah pakai mobil ini 3000 kilo. Yang pakai dominan istri saya sih. Saya paling nyoba cuma sebentar. Kata istri saya is okay, nggak kalah sama mobil yang 300-400 jutaan. Itu kata istri saya. Nah, walaupun istri saya itu bukan orang otomotif, tapi kan sering nyoba-nyoba ke mobil juga. Kadang-kadang tak ajak berburu itu juga bawa mobil kalau saya nggak bawa driver itu. Ngirit. Oke ya, jadi untuk pengereman safety banget. Saya suka remnya set seperti remnya Toyota. Untuk bodi juga cakep, safety cakep. Untuk mobil harga di bawah 200 juta SUV, mobil ini perlu diketahui, mobil ini adalah SUV kalau menurut saya, bukan MPV.
Jadi kalau kita bandingkan dengan Avanza dan kawan-kawan, ini beda. Ini mobil ini seperti SUV, seperti CR-V, tapi dia lebih tinggian CR-V. Apa mungkin bisa kita katakan crossover ya? Mungkin seperti R3 SL7 ataupun Expander. Nah, mungkin, tapi beda. Ini mobil ini persaingannya masuk di kelas CR-V ataupun Nissan X-Trail ya. Untuk dari masuk kategorinya, menurut saya kelasnya di situ, dia mobil kelas premium. Oke, kita videokan dari belakang. Tangkinya bensin loh ya, bensin. Untuk bahan bakar dia 1 liternya 10,5 sampai 12. Angka yang tidak begitu irit untuk kelas mobil baru, tapi worth it aja lah. Oke, wis gak usah bahas nabrak, mobil ini mobil sek koyo anyar. Oke, untuk bagasi bukanya begini, sama dengan mobil yang lain. Dan untuk pelipatan jok dia kayak Pajero ya. Pajero kan dia rata bangku begini, dan di sini ada tempat air minumnya. Ini bangku loh ya, ini bangku. Ini bangku, dan duduk di belakang ini seperti duduk di CR-V atau di Pajero. Dibilang nyaman, dibilang enggak ya enggak. Cukupan ya untuk yang bagian belakang. Oke, yang untuk samping ini power outlet apa ya, mirip-mirip Pajero lah yang belakang. Oke ya, saya kira untuk ini review yang belakang. Nah, oke, iki sing mau. Mbak dol piro? 89 Mas. 89. Nah, sing genah. 89 Mas. Nego ya? Nego. Oke. Wes, minggat toh. Ya, hati-hati. Waduh. Oke, kembali ke topik ini. Ini kemarin sempat tak kasih talang air, ternyata jelek. Nanti kalau yang beli pengen dibawa pulang nggak apa-apa, tak kasihkan. Tak kasih talang air menurut saya kurang stylish. Akhirnya tak lepas lagi. Oke, untuk door trim ini berkelas. Ini berkelas soft touch ya. Ini berkelas. Kemudian untuk jok, ini jok belakang juga berkelas, enak. Cuma menurut saya duduk di bagian belakang ini kurang teatrikal. Jadi jok belakang ini terlalu pendek rasanya. Jadi kita seperti naik bukan di SUV, bahkan bukan di MPV. Kita seperti duduk di joknya Camry ya. Kita rasanya seperti duduk di joknya sejenis Camry. Oh, saman ngomong Camry genah masang gini. Nah, enak betul. Ini seperti Grand Livina hanya segini ya. Nah, jadi duduk di belakang ini rasanya seperti di Camry. Kita lihat ada pengaturan kursinya lah. Ini ada juga pengaturan kursinya, bisa maju mundur. Jadi seperti juga Fortuner yang VRZ, dia bisa maju mundur untuk jok bagian belakangnya. Jok tengah ya maksud saya ya. Handrest di situ sama ini berkelas ini. Ini enak. Kalau masalah penempatan air minum sama dengan mobil-mobil yang sekarang, dia juga ada cup holder ya. Belakang juga ada power outlet dan pengaturan AC dari konsol box tengah itu ya. Jadi ya seperti VRZ, seperti apa mirip. Tapi sama VRZ kalah. Sunroof bro. Nah ini ada sunroofnya. Ini worth it banget. Nah dan AC dia ducting ya. Kalau AC seperti Pajero, modelnya begitu di samping, bolongannya kotak kayak ngono ya. Ya jadi seperti Pajero untuk AC-nya. Oke. Dari sini sudah bisa dimengerti. Dan mohon maaf mobil ini kotor karena mobil ini saya dipakai istri saya. Ini ada tombol untuk keyless, bukan nutup kunci, dan ini ada apa ini? Untuk sunduk kontaknya ya, untuk anak kuncinya. Ini kalau dikunci dia akan masuk. Oke, saya nggak akan jelaskan tentang elektronik keadaan bagaimana karena mobil ini masih bisa dikatakan 100% normal. Nah, ini auto. Ini auto, ingat saya all auto ini ya, all auto. Ingat saya all auto. Tak coba ya nanti. Oke, jok sayang dia belum elektrik untuk yang sopir. Kalau yang lain juga sama ndak elektrik. Tapi untuk mobil harga segini wow banget loh ya, sangat wow. Oke ya, untuk airbag lengkap pasti ada. Untuk duduk, nah ini juga harus penuh kreatif. Ini dikasih Alpina kayak mobil Eropa, Burmaster sembuh lah. GTI, ini kalau udah tangan-tangan jahil nggak bisa begini teman-teman. Oke ini sangu recehan buat jajan anak saya. Oke ini kuncinya, kita belikan casing loh. Casingnya detail, ini ada 2.
tulisan kayak gini. Cadangannya juga gini sama VW. Atik arep bondo cepet ya. Pengen ini tiguan sing baru tapi gak mampu beli. Oke, kita nyalakan. Oke, dan kita pastikan ini all auto ya. Oh, all auto teman-teman. Nah, all auto ya, kacanya all auto. Nah, kacanya all auto. Dan ini untuk apa namanya, sunroofnya ini asik ya, sunroofnya asik, bisa untuk berdiri anak-anak kita. Kalau orang dewasa kayaknya nggak perlulah norak kalau masa tak kecilkan dulu videonya teman-teman. Sedikit cerita untuk audio. Untuk audio mobil ini suaranya bersih bening ya, nggak kalah sama si CR-V. Terus ininya cakep banget. Setir juga empuk. Oke, di sini PRNDSD. Terus kalau kanan gini bisa jadi sport dan dia mode manual. Nanti ceritanya masalah itu. Oke ya. Electric mirror, retract semua pasti oke lah. Oke, tak matikan dulu aja. Lampu-lampu semua oke. Ini untuk audio dan ini untuk cruise control. Cruise controlnya enak. Saya sudah nyoba beberapa kali di tol. Cruise controlnya enak banget. Jadi nggak perlu nggak perlu bingung. Cruise control ini mobil mahal kalau ada cruise control ya. Oke ya. Pintu ini kalau ditutup bunyinya bukan jelek ya, tapi jelek. Jadi bukan jelek tapi jelek. Gini ya. Jelek. Kunci karena bodinya tebal. Oke, kita buka kap mesinnya. Mana ini? Nah, ini di sini. Nggak perlu capek ya. Dia sudah ada pegas. Mobil mahal bro. Harga barunya mahal mobil ini ya. Oke, untuk mesin 1500 cc turbo. Oke, saya belum pernah menemukan kerusakan. Sampai detik ini saya sudah nyoba 3000 kilo lebih, juga belum menemukan kelemahan yang sifatnya fatal ataupun yang aneh-aneh. Dan ini masih garansi dealer. Ingat, dari mesin ini garansi 7 tahun. 7 tahun itu berarti kalau mobil ini nicknya 2019, ini pemakaian 2020 ya. Saya tidak tahu dihitung dari masa pemakaian pembelian dari dealer ataukah dihitung dari masa produksi mobil. Ya, mobil ini diproduksi 2019 tapi dijual oleh dealer 2020. Ya, ini garansinya 7 tahun. Anggap aja kalau dari masa pemakaian berarti mobil ini garansi mesin hingga 2027. Kalian kalau beli sekarang 2022 akhir sampai 2027 ku kayak wis bosen, gurung rusak mobilnya wis bosen. Wis ganti anyar maneh ya. Wis ganti sing terbaru lagi. Dan jaringan servis banyak di Malang sini juga ada dealer resminya. Oke. Ditutup ya. Oke. Sensor parkir ada. Kalau sensor buka bagasi, gak mau buka sendiri. Nggak sama dengan Fortuner yang TRD. Yo rek, regane beda. Tapi untuk tombo pengen mobil ini dengan uang di bawah 200 juta. Anggap aja 175 lah. Sampean sudah dapat mobil yang berkelas. Berkelas, harga terjangkau. Saya juga banyak di iklan lihat baca ada yang jual malah off the road, jadi nggak ada STNK BPKB-nya, masih fakturan. Nah, itu saya juga ada yang lihat. Oke. Mas mesinnya irit enggak? Menurut saya irit dengan kecepatan segitu ya. Mobil ini 1 liternya 10,5 sampai 12 antara itu kurang lebihnya. Tapi kalau dibanding dengan CR-V 15 iritan CR-V 15 dikit. Nah, gitu ya. Nah, saya membandingkannya dengan situ. Kalau dibandingkan dengan X-Trail lebih cenderung mirip atau mungkin irit ini kalau dihitung dari kilometer jangkauannya. Cuma kalau dihitung tenaga masih besaran X-Trail tenaganya. Tenaga juga besar CR-V. Kalau menurut apa yang saya rasakan, saya tidak membahas tenaga di atas buku, tapi tenaga yang kita rasakan berdasarkan feeling. Oke, kalau untuk cacat mesin belum ada. Ini masih garansi dealer dan ini baru mobil berjalan 24.000 sekian kilometer. Ya, untuk kegagalan fungsi belum ada. Saya nyoba sampai sekarang belum mengganti apapun dan memang masih layak. Dan ini ban, tak ceritani sampean, ban
Ini kalau tekanan anginnya kurang, dia ada monitoringnya. Jadi nggak usah khawatir kalau banyak ada kempes salah satu, dia akan teriak-teriak di speedometer. Maksudnya bukan teriak-teriak, maksudnya dia akan muncul namanya apa ya, TPMS ya, tire pressure monitoring. Dia jadi peleknya ki canggih kayak nah, jadi pokoknya bannya ada yang kurang tekanan angin salah satu gitu, nyala di speedometer bagian ban mana yang kurang. Nah, itu tidak dimiliki mobil lain sekelasnya, apalagi seharganya, nggak punya. Oke ya, sekarang kita coba, kita coba. Bismillah. Oke, ini harus pakai apa namanya, sabuk ya. Kalau tidak pakai sabuk dia akan teriak-teriak. Jadi harus wajib pakai seat belt. Ini kalau berhenti begini, jadi ini kita habis maju gitu ya, kita taruh di P, kita lepas dan kita matikan mesin mobil, dia akan otomatis lock. Ini apa namanya, handremnya. Jadi ini handrem dengan model elektronik. Jadi seperti parking brake-nya ini seperti Pajero. Kita matikan dulu audio nih ya. Ini audio ini biar kecil dulu. Ini seperti Pajero. Untuk tip ini jangan khawatir, ini lengkap, fasilitas lengkap. Dia juga ada navigasinya. Jadi navigasinya juga akurat. Navigasi ada sembarang ono pokoknya ya. Untuk nggak kalah sama mobil yang lain yang sekarang yang harganya 500 juta, nggak kalah. Mobil ini navigasinya sangat lebih dari cukup. Pokoknya ini. Nah, kemudian PRND. Ini ada mode snow untuk mode salju. Ini mode snow. Nah, ini fungsi. Terus kemudian mobil ini ada namanya traction control ya di sini. Jadi ini semacam kayak locker elektronik. Ini penggerak depan ya. Ketika mobilnya apa? Loh, ini kan tidak mau, masih apa, lock dia ya, harus dimatikan gini ya. Jadi ini mobil ini semacam ada lockernya. Jadi kalau nanjak atau bannya selip, kita misalnya sisipan sama mobil depan lebih besar, kita turun, bannya nggak bisa selip, dia akan ngunci. Jadi kayak locker gitu. Oke, untuk setir ini sedikit tak cerita nih. Setir Wena IPS ya sama seperti yang lain, jadi sama seperti mobil misalnya Expander atau apapun dia sama. Kemudian AC dia bisa dingin depan belakang. Jadi AC belakangnya dari sini ya, ini AC belakang rear. Nah, ini komplit untuk pengaturan AC, bisa panas juga. Oke lah, untuk kelas-kelas mobil segini banyak yang sudah ada AC panasnya. Kerusakan saya belum menemukan. Saya nyoba sudah panjang ini. Kemudian untuk matic dia halus, perpindahannya halus banget ya seperti mobil sekarang. Cuma untuk yang D, ketika kita di tanjakan dan jalan yang lapang itu cukup nggak begitu responsif. Artinya kalau kita bandingkan dengan CR-V kalah. Kalau kita bandingkannya dengan Grand Livina yang seperti tadi itu ya masih enak ini sedikit sih menurut saya. Cuma kalau kita bandingkan dengan CR-V atau yang mobil SUV lain, sepertinya dia kalah. Cuma ketika kalahnya kenapa? Karena dia nunggu turbonya buka. Jadi seperti ada turbo lag-nya gitu untuk di transmisi di D. Tapi ketika ini dipindah di S gini, wah ini rasanya jadi lebih maknyut lagi. Jadi RPM-nya mainnya tinggi. Jadi dia bisa apa ya? Pokoknya saya enak lah. Kalau dipakai di S ini saya merasakannya kurang lebih rasa tenaganya ya seperti HR-V yang 18 yang Prestige itu. Saya merasakannya kurang lebihnya seperti HR-V 18 Prestige, dia lebih bisa lompat-lompat lah istilahnya. Tapi kalau untuk yang dikasih di D ini rasanya juga yang ya mungkin lebih baik sedikit daripada mobil-mobil low MPV yang lain. Karena ini kan kelasnya gini kan mobil enak ya. Untuk kaki-kaki saya punya all new Pajero. Ini rasanya masih untuk di jalan kecil seperti ini masih kayak empuan ini sedikit. Apalagi saya punya juga Fortuner VRZ, itu ngomong kakinya lebih empuan mobil ini menurut saya. Dari sisi kaki. Terus dia di jalan Makadam itu juga peredaman karetnya itu cukup baik. Artinya tidak seperti yang kalian bayangkan mungkin mobil China, peredaman karete glodakane nggak lebih baik daripada mobil yang lain. Jadi saya rasa untuk mobil ini cukup worth it lah kalau kelasnya apa,
Kita punya uang di bawah 200 juta ini sudah wow banget ini. Gitu ya. Dengan apalagi ada sunroof. Ini ada beberapa tamu. Oh, ini temen anu masih rally. Masih rally. Oke. Kalau nggak salah loh ya, seingat saya temannya Mas Dian tadi itu. Gitu ya. Oke, kawan-kawan semua, kalau Anda berminat monggo ke admin saya. Ini nggak bisa diginikan, nggak bisa, harus di tombol ini. Nah gitu ya. Kalau ada yang minat nanti kontak ke pihak admin saya. Mobil dengan sebagus ini, DRL, siluetnya ada. Masalah bodi terserah kalian suka apa enggak, itu masalah selera gitu ya. Kalau saya budget yang ringan, no problem sih. Under 200 kita dapat sekelas SUV yang 1.5 turbo gitu. Nanti ada yang tanya, teman-teman bahan bakarnya apa, Pertalite apa Pertamax? Ya bagusnya pakai Pertamax yang oktan di atas 90, karena mobil turbo itu seperti CR-V atau apa juga bagusnya pakai Pertamax. Nah, sesuai aturan pabrik gitu ya kawan-kawan. Pak monggo. Oke, gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta apa piye iki? Dol. 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 Ono PTO ne asli.